Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas hadis 502 sampai 503, yang mana hadis ini membahas tentang mengambil jalan berbeda pada saat kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada saat kita menuju ke masjid, gitu ya, menuju ke masjid, baik itu masjid untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita jalan yang ditempuh itu seperti apa untuk kita pergi ke masjid tersebut. Mungkin kita biasa di PWI kan lewat jalan biasa kayak gitu kan, kemudian kita mungkin lewat ring road pulangnya atau gimana kayak gitu kan. Nah, di sini juga dijelaskan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumal 'aid khalafat tariqah akhrajahu al-Bukhari wa li Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nahuhu. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'aid, apabila masuk hari raya khalafat tariq, maka beliau selalu mengambil jalan yang berbeda. Akhrajahu Bukhari. Hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari. Wali Abi Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menurut dari jalur Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, nahuhu, hadis yang serupa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengambil jalan yang berbeda apabila masuk hari raya, seperti itu. Nah, nanti seperti apa kondisinya kita akan bedah di makna keseluruhan, kemudian analisis lafaz dan fikih hadisnya. Dan ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, mengikut atau sesuai dengan kondisi geografis teman-teman semua kayak gitu ya. Misalkan jalan ke masjid cuma dua jalur itu aja. Jangan sampai istilahnya demi memaksakan hadis ini ya ujung-ujung nanti sesuatu jalan. Sholat hari raya itu merupakan salah satu daripada syiar agama. Pada hari itu seluruh kaum muslimin berkumpul, kendati tingkatan kita itu berbeda-beda ya, dan sukunya pun juga berbeda-beda, terutama yang ada di Indonesia, untuk merayakan hari raya yang penuh dengan kegembiraan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah beliau limpahkan kepada kita semuanya. Jadi hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya
untuk menyatukan semua umat Islam yang ada di Indonesia terutama itu, dengan suku yang berbeda-beda, dengan kultur yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, berkumpul jadi satu di suatu masjid untuk merayakan hari raya, hari besar agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, tanpa memandang latar belakang tanpa memandang latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, suku dan lain sebagainya. Semua jadi satu. Yang penting itu adalah memeluk agama Islam. Intinya Islam terlebih dahulu ya. Di antaranya yang paling agung ialah telah terlaksananya puasa dan sholat sunat Ramadan yang telah ditunaikan. Dan sholat sunnah Ramadan serta telah ditunaikannya manasik haji di Baitul Haram. Jadi di sini nih, di dua hari raya ini, kalau hari raya Idul Fitri itu telah ditunaikannya sholat sunnah Ramadan itu ya. Sholat sunnah Ramadan itu sholat tarawih. Kemudian di situ juga kita sudah melaksanakan puasa wajib di situ. Nah, kalau hari raya Idul Adha ini ya telah ditunaikannya manasik haji di Baitul Haram. Mengingat hal tersebut, Nabi SAW bermaksud menyemarakkan syiar ini secara luas. Jadi dipromosikan lagi ke halayak ramai secara luas seperti itu ya. Untuk itu disunahkan mengambil jalan yang berbeda, yaitu hendaknya seseorang yang kembali tidak menempuh jalan yang dilaluinya seperti ketika ia menuju ke tempat sholat, agar para malaikat yang berada pada dua jalan tersebut menyaksikan dan ikut mendoakannya. Dan juga di sini diharapkan syiar Islam tampak di mana-mana, jalan dipenuhi dengan orang yang banyak, seraya bertakbir dan berzikir serta memakai pakaian baru, hingga suasana penuh dengan kegembiraan dan tampaklah kebesaran Islam dengan iring-iringan yang banyak tersebut. Jadi titik fokusnya di sini adalah syiar yang ditunjukkan oleh Allah, yang ingin disebarkan oleh Rasulullah SAW itu, manakala kita hendak atau sudah melaksanakan sholat Hari Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Di situ puncaknya di situ daripada ibadah yang kita lakukan di situ untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Ya, jadi syiarnya itu supaya kita ini tuh melalui sholat Hari Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Wallahu alam, saya kalau misal di beberapa tempat itu ada kayak misalkan takbir keliling, yang misalkan di penuh jalan dan sebagainya, itu saya mungkin belum ketemu lagi dalil-dalil seperti itu. Intinya kalau menurut saya sih sesuai pada tempatnya ya. Kalau misalkan kayak misal di Jakarta itu lagi suasana padat jalannya kayak gitu, janganlah kalau untuk takbir keliling di jalan kayak gitu ya kan, sampai padat macet kayak gitu kan. Yang paling penting itu penekanan daripada Rasulullah SAW itu di masjid ya. Kalau takbir itu di masjid. Nah, ini pun juga kalau kita berangkat dan pulang menggunakan jalan yang berbeda, itu ya di masjid juga gitu. Fokusnya adalah di masjid, bukan kita menutup jalan untuk takbir keliling dan lain sebagainya di situ. Jangan sampai, karena apapun itu ya, kayak misalkan sholat wajib aja kita tidak boleh menutup jalan, apalagi ini cuman sebatas sholat sunnah itu ya, amalan-amalan sunnah itu ya, jangan sampai kita menutup jalan
atau membuat jalan itu penuh, padat, macet ya gitu, sehingga ya orang-orang yang pengen pulang atau ada urusan-urusan yang lain terganggu dan terhambat ya gitu. Karena sejatinya kalau kita cek di dalam kitab Maqasidus Syariah itu ya, kalau tujuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat di tengah jalan atau di pinggir jalan atau di trotoar kayak gitu, supaya tidak mengganggu orang, tidak mengganggu lalu lintas orang kayak gitu ya, orang yang mau lewat atau apapun itu, baik itu jalan kaki, bermotor dan sebagainya, tidak terganggu ya. Khalafat thariqah yang dimaksud adalah pergi ke tempat sholat hari raya dengan menempuh suatu jalan dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Jadi kalau kita pergi misalkan lewat jalur depan sini, nah pulangnya kita lewat jalan yang lain kayak gitu. Jadi pulang paginya itu kita mengambil jalan yang berbeda. Nahuhu di sini hadis yang semisal lafadznya seperti sebagaimana berikut. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha yaumal Aid fi tariqin summa raja fi tariqin akhar. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh suatu jalan dan pulangnya mengambil dengan jalan yang lain. Tuh ya, jadi pada saat berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misal pergi dari lewat jalan misalkan Dr. Andes Haji Anak Hashim, pulangnya misal lewat Wahab Syahani agak mutar seperti itu. Itu gambaran kalau kita bisa ngambil jalan seperti itu. Disunahkan berangkat menuju sholat hari raya dengan menempuh suatu jalan dan pulang memakai jalan yang lain. Hal ini berlaku bagi imam dan makmum tanpa terkecuali. Ya, jadi di jalan satu kayak gitu kita berangkat ke masjid, kemudian pulang ke jalan dua ketika kita pulang dari masjid. Nah, kemudian di sini hikmah mengambil jalan yang berbeda ialah agar kedua jalan yang dilalui ikut bersaksi untuknya sewaktu kita berada di akhirat. Begitu pula penduduknya, baik itu jin maupun manusia yang berada di sekitar jalan tersebut, itu juga ikut bersaksi di situ ya. Pokoknya semua makhluk, baik itu jin, manusia, hewan dan tumbuhan lainnya itu ikut bersaksi di akhirat kelak. Juga untuk menampakkan syiar agama Islam pada kedua jalan tersebut agar orang-orang kafir menjadi jengkel dan gentar. Dan semoga keberkahan memenuhi kedua jalan tersebut. Jadi ini tujuannya untuk syiar ya. Jadi di hari raya, di hari besar agama Islam yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini memang betul-betul ya ramai lah, fokusnya kita ramai itu untuk syiar agama Islam. Ya, mana di sini nih ya pada dua hari raya ini kita melaksanakan ibadah, terutama ya sholat raya Idul Adha kayak gitu kan, kita potong sapi di situ. Kalau di Mekah, Madinah itu atau di Arab Saudi kita melaksanakan ibadah haji itu syiar akan kebesaran daripada agama Islam itu sendiri. Itu walaupun ya agama Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tapi kita juga dituntut untuk menyebarkan syiar-syiar agama Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti ya syiar agama Islam itu yang kita tunjukkan itu yang mesti disambut baik oleh orang. Enggak juga, kadang juga mungkin ditanggapi negatif dengan orang-orang yang lain, agama-agama yang lain. Itu sudah di luar daripada kewajiban kita, gitu kan, di luar daripada tanggung jawab kita sudah seperti itu. Fokus kita adalah menyampaikan atau menampakkan syiar-syiar apa yang baik-baik di agama Islam. Orang menerima dan tidak, orang menanggapinya baik ataupun tidak, ya itu kembali kepada urusan mereka masing-masing. Kita tidak punya daya dan upaya untuk
apa namanya, merubah hati mereka gitu untuk mendapatkan hidayah atau untuk menanamkan hidayah ke hati-hati mereka. Kita tidak punya kuasa itu. Itu intinya ya, kita tetap harus berbuat baik apapun yang terjadi. Kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memperlihatkan hal-hal yang baik ya. Bukan berarti pada saat bulan puasa, terutama terutama bulan Ramadan, kita menutup warung-warung kayak gitu. Terus kita menutup wihara, kita menutup patung Yesus kayak gitu. Enggak seperti itu juga kayak gitu kan. Ya orang lain yang mau beribadah, agama lain yang mau beribadah ya silahkan. Misal merayakan Natal pas pada hari raya Idul Fitri kayak gitu kan, pas pada hari raya Idul Adha juga bertepatan dengan itu, ya silahkan aja itu ya. Nggak boleh kita pada saat bersamaan ya kita ini melaksanakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha gitu, kita sholat, di satu sisi juga kita melarang orang untuk beribadah. Jangan sampai seperti itu. Intinya ya, kita berjalan atau kita menjalankan apa-apa yang sudah menjadi tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan dikerjakan, ya jangan dikerjakan. Jangan sampai kita melampaui apa yang sudah Rasulullah tentukan. Kayak gitu, batasannya seperti itu ya. Seperti itu ya, kita jalankan. Jangan sampai kita melenceng lagi kemana-mana, terus kita bikin aturan yang di luar daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.